Oke, kembali lagi bareng gue. Di video kali ini gue mau sedikit bahas tentang apa yang gue pikirin dan menurut gue ini bener-bener perlu gue curahin gitu ke sini. Ya, perlu gue dokumentasikan gitu karena ini berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi kali ini gue mau sedikit bahas tentang kita tuh jangan pernah bergantung pada siapapun gitu. Karena gue sendiri udah pernah ngalamin. Oke, jadi gue kemarin tuh pernah berpikir keras tentang apakah gue tuh harus punya seseorang yang buat misalnya dia tuh tahu rahasia perusahaan, misal contoh partner yang harus tahu 70% daripada perusahaan atau bahkan hampir 100% rahasia dari perusahaan yang gue bisa bagikan dan kita sama-sama saling sharing gitu. Dan menurut gue itu sangat-sangat tidak perlu karena gue sendiri punya pengalaman yang ya pengalaman buruk tentang karyawan yang gue percaya gitu. Jadi awal-awal tuh gue punya karyawan yang bener-bener gue percaya sampai jadi tangan kanan gue. Dan karena gue tuh terlalu percaya ke dia, gue sampai tidak terlalu memperhatikan dia gitu. Nah, jadi setelah lama-lama, ternyata gue tahu bahwa dia tuh melakukan kecurangan. Entah itu data stok, entah itu kayak perhitungan total penjualan. Nah, itu salah satu hal yang benar-benar gue sesali gitu dan terpaksa karena gue tahu dia tuh melakukan satu kesalahan yang menurut gue benar-benar fatal gitu karena itu tidak sebentar loh, dia ngelakukannya itu beberapa bulan gitu dan gue nggak sadar karena gue gak terlalu mantau dia karena kan dia tuh orang yang gue percaya gitu. Dan ternyata setelah gue tahu semuanya gitu ya dia langsung gue drop out dan akhirnya gue belajar banyak hal bahwa kita tuh jangan pernah bergantung pada siapapun. Ya dan itulah gue gak pernah bergantung pada satu manusia pun di sini, satu manusia pun di dunia ini bahkan. Karena gue tuh berdiri dengan diri gue sendiri. Bahkan gue bergantung pada keluarga gue sama orang tua gue gak bergantung. Karena gini, gue tuh percaya bahwa semua hal itu tidak akan bertahan selamanya gitu. Jadi ada ada kalanya dia tuh mungkin berpikir beda dari yang sebelumnya gitu. Misal contoh, kita gak usah jauh-jauh deh. Misal karyawan gue sendiri. Misal contoh karyawan gue itu, wah sekarang tuh kinerjanya bagus ya. Jadi gue tuh bergantung banget pada dia. Misalnya contoh, gue bergantung banget pada dia dan ketika suatu saat dia tuh ngerasa kayak misal contoh bosan, dia tuh udah mau ke tempat lain, apakah gue ngerasa bahwa gue tuh sangat bergantung pada dia? Apakah gue tuh ngerasa kacau kalau misalnya dia tuh nggak ada gitu? Nah jawabannya adalah ya itu sangat kacau kalau misalnya gue bergantung pada dia. Jadi untuk sekarang gue gak pernah bergantung pada siapapun. Dia termasuk entah itu karyawan gue yang paling bagus itu gue gak pernah bergantung. Jadi gue bergantung pada diri gue sendiri dan cuma diri gue sendiri gitu. Jadi apapun yang terjadi itu adalah diri gue sendiri. Nah jadi itu sih, itu adalah pemikiran yang gue terapin dari waktu kejadian itu. Karena waktu sebelum itu gue sering banget kayak ngasih eh, pemikiran gue ke dia gitu. Misal contoh, ini gimana ya ini caranya, ini gimana ya caranya. Jadi gue tuh sering minta pendapat gitu dan gue ya ya gue terbantu gitu dengan pendapat dia, tapi itu sebenarnya salah banget. Itu benar-benar tidak terbantu sama sekali. Itu hanya opini dia gitu. Itu cuma gue tuh kayak cuma berbagi hal yang sebenarnya bisa lakuin sendiri tapi gue coba berbagi sama dia. Dan itu berlaku pada siapapun dan gue nggak percaya sama contoh misalnya partner atau apapun itu. Yaitu misalnya kalian punya partner ya itu silahkan, ya itu urusan kalian. Tapi kalau misalnya jadi gue sendiri itu gue gak pernah bergantung pada siapapun. Karena kalau misalnya gue bergantung pada seseorang itu kalau misalnya dia tuh udah nggak ada atau misalnya dia tuh kemana gitu, itu ujung-ujungnya pasti bakal kecewa gitu. Dan gue gak suka ada hal yang begitu, gue gak bergantung pada siapapun. Dan juga ada beberapa perusahaan di sini yang misal mewajibkan karyawannya itu menahan ijazah gitu. Karena gue sering ketemu yang sejenis sama gue, counter juga, dia tuh nahan ijazahnya sampai 6 bulan. Dan menurut gue itu bener-bener bodoh banget gitu. Karena misal contoh, ada suatu karyawan yang dia tuh masuk ke perusahaan kita, terus kita tahan ijazahnya, tapi dia tuh mau keluar, kita gak bisa keluar dia. Itu bakal sangat berpengaruh pada kinerjanya gitu. Gue gak suka. Kalau misalnya lo itu kinerjanya udah buruk, lo silahkan keluar. Gue gak peduli di sini. Nah, jadi kenapa kita harus tahan ijazah? Karena keluar masuk ya gak masalah. Gue kalau misalnya contoh misal ada karyawan gue yang kinerjanya buruk, dia tuh mau ke tempat lainnya silahkan. Gue cari lagi gantinya gitu. Walaupun gue masih belum dapat ya lu keluar aja gitu. Gue gak perlu kayak nahan ijazah dan sebagainya, itu gak perlu. Jadi gue gak pernah bergantung pada siapapun termasuk karyawan. Dan kalau seandainya lu mau keluar ya silahkan. Itu sih, itu adalah pedoman yang gue pegang. Karena
Karena percuma gue misalnya bergantung pada siapapun, ya percuma juga gitu, karena gak ada untungnya bagi gue, semua itu bakal pergi juga gitu. Ya gue tahu hal itu sih, dan mungkin beberapa dari kalian ada yang punya partner dalam bisnis atau apapun, ya itu gak masalah. Tapi untuk gue sendiri itu gue gak mau bergantung pada siapapun, gue gak mau kecewa. Dan untuk sekarang, dan ya gue bisa berdiri sendiri gitu. Untuk sekarang gue bisa berdiri sendiri dan bakal seterusnya sih. Ya, menurut gue itu aja sih dokumentasi kali ini. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya.